Assalamualaikum Mas Bilal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Mas Bilal, saya itu sering lihat di Facebook nih Mas Bilal. Ada banyak informasi nih. Selain PAS ya tentunya yang namanya Mas Bilal, Mas Anjrah itu identik dengan PAS lah ya. Iya. Tapi ada satu yang menarik Mas Bilal. Kita sering lihat itu ada konten-konten terkait dengan resto. Ya, Allah. Ini apa hubungannya nih Mas Bilal? Siap. Resto dengan PAS. Dan dengar-dengar lagi resto itu merupakan intinya teman-teman yang dulunya atau sama saat ini itu ada di kajian Rebunan. Iya. Kemudian membuat sebuah usaha bareng-bareng nih. Siap. Ya Allah, itu bahkan sekarang ada beberapa next project ya. Iya. Coba Mas, tolong kita ceritakan dong, mungkin kita nanti yang teman-teman PAS dan masyarakat luas ini dapat informasi yang jelas. Siapa tahu kita yang ada rezeki, bisa nggak sih kita nimbrung invest atau apapun gitu Mas Bilal. Kasih info dong ke kita. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya Bilal dari Kajian Rebunan Project. Ini ada Mas Arif yang bertakon-takon nih. Asik. Bertanya-tanya mengenai Kajian Rebunan Project. Jadi yang disebutkan tadi sama Mas Arif itu adalah bagian dari Kajian Rebunan Project. Asik. Jadi Kajian Rebunan Project itu apa? Mungkin saya latar belakangi dulu supaya nanti paham Ustaz Arif ya. Jadi kita di Klaten ini ada jamaah kajian namanya Kajian Rebunan. Dan ini dikoordinatori oleh Ustadz Abu Umar Abdillah. Saya, Mas Anjra, Pak Agus Amadi dan juga teman-teman. Mas Kirno juga ya. Mas Kirno ada di dalamnya. Ini juga bagian dari santri kajian Rebunan. Nah, PAS ini juga dulu munculnya dari kajian Rebunan. Allahu Akbar, Masya Allah. Pengobatan akhir zaman itu pada saat Ustadz Haris datang menawarkan ke kita siapa sakit. Ya itu ada di sejarah di kajian Rebunan. Dan pada saat Ustadz Haris di Klaten itu ikut menjadi santri kajian Rebunan, ada salah satu pesan beliau yang sampaikan bahwa kajian Rebunan ini adalah komunitas yang sangat bagus. Ada ustadznya, ada kekuatan daripada masing-masing anggotanya. Nah, buatlah sebuah proyek. Nah, saat itu yang sedang berjalan adalah adanya kuda-kuda. Oh, kuda-kuda ya. Nah, resto belum terpikir ya. Ya, ada kuda-kuda, kita santri-santri beli kuda, habis itu nyari tempat di mana. Nah, dari situlah kita dipertemukan dengan BUMDes Wangen. Akhirnya ada wisata sunnah berkuda dan memanah. Itu di bawah kajian Rebunan Project juga. Nah, tahap keduanya di situ kok di sungai sekitar stable, itu ada tempat yang menarik. Wah, ini cocok buat resto. Nah, Pak Agus Amadi menyampaikan itu, terus akhirnya ya sudah kita buat resto yang saat ini namanya adalah Keceh Resto. Itu juga permodalannya dibiayai dari santri-santri kajian Rebunan. Ada yang punya 3 lembar, ada yang punya 10 lembar, ada yang punya 100 lembar. Per lembar sahamnya nilainya adalah 1 juta dan minimal kepemilikan dari santri itu adalah 3 lembar. 3 lembar. Okay. Dan untuk Keceh Resto itu didanai oleh 1.800 lembar saham. Artinya 1,8 M. 1,8 M teman-teman. Ya. Okay. Itu jadilah Keceh Resto. Saat ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Dan insya Allah nanti di bulan 17 atau bulan 18 itu akan BEP. Allahu Akbar. Dengan kondisi kemarin pandemi itu? Iya, dengan kondisi pandemi stop, kita sempat 2 bulan itu nggak operasi. Stop ya, sempat stop ya. Nah, itu adalah kajian Rebunan Project yang pertama untuk resto. Okay. Nah, yang kedua insya Allah di akhir bulan ini kita ada di Taman Bumi Langit di Malang. Ya, semoga aja di tanggal 20 kita rencanakan kita bisa grand opening. Ini juga the nextnya Keceh Resto. Berarti yang di Malang sudah sudah close ya. Itu butuh berapa lembar kalau saham? Di Malang itu hitung-hitungan kami kemarin di 3.200 lembar. Habis. Allahu Akbar. Dan itu 95% itu santri kajian Rebunan. 95%. Iya, karena hanya ada 2 orang yang dari luar Malang itu tetap juga di circle-nya
Kajian Rebunan gitu ya. Dan di Malang 3.200 itu di catatan kami kurang lebih sekitar 36 orang yang bersirkah di sini. Oke Mas Bilal, Ya. kenapa harus resto Mas Bilal? Nah, kenapa Menarik nih, resto? Ini kalau di kita itu melihat potensi yang ada. Karena potensi yang ada saat ini adalah santri Rebunan itu ada Pak Ndut, ada Pak Agus Ahmadi. Pak Agus Ahmadi. Beliau Pemilik punya, ya, pemilik bebek Pak Ndut. Itu pemilik oke. 30-an cabang bebek Pak Ndut Tersebar di seluruh Indonesia dan ada beberapa yang ada di luar Singapura negeri. dan Oh, Malaysia. baik. Jadi ada potensi itu puluhan tahun di resto. Ya sudah, kenapa tidak resto? Iya, Gitu ya. Karena gini, Mas Arif, bisnis itu bukan mengenai apa yang dijual, Oke. tapi siapa yang menjual atau bagaimana cara menjual. Siapa yang menjual? Sama-sama kita punya bahan bebek, Mm-mm. dijual oleh bebek Pak Ndut, Mm-mm. dijual oleh Mas Muklas misalkan ada. Itu beda gitu loh. Oke. Di bebek Oke. Pak Ndut bisa sampai Singapura gitu. Mm. Di Mas Muklas dengan brandnya Puyungkep masih di Baru Klaten. Klaten ya. Iya. Dan yang ketiga ini kabar baik untuk teman-teman semua, baik itu santri Kajian Rebunan, Pas Trooper ataupun masyarakat luas. Kita ada proyek yang ketiga untuk kaitannya resto, itu ada di Pantai Krokoh Gunung Kidul. Krokoh Gunung Kidul, Jogja ya. Jogja, kurang lebih kalau dari Ayub Camp ini sekitar 2 jaman perjalanan darat pakai mobil. Kemarin saya sempat lihat tuh kayaknya tebing-tebing Mas ya. Iya, karena itu langsung tebing itu bawahnya pantai. Oke. Buat sarana prasarannya agak kesulitan tuh. Sarana prasarannya kemarin kita Menarik sekali. sudah dapatkan akses untuk Oh Masya jalan. Allah, Masya Allah. Jadi kita harus membebaskan tanah-tanah yang Oke. digunakan untuk akses ke situ. Dan alhamdulillah ada lahan kurang lebih sekitar 4,2 hektar dan lahan itu kita miliki. Allahu Akbar. Jadi kalau Keceh Resto itu ada di BUMDes, TBL Taman Bumi Langit Malang itu kita sewa, tapi kalau di Krokoh Gunung Kidul itu tanahnya kita beli. Allah, enggak pendekatannya gimana Mas ke masyarakat? Enggak ada gesekan atau apa gitu Mas? Alhamdulillah kemarin ada sosialisasi kaitannya dengan proyek wisata dakwah Allah. di Pantai Krokoh Gunung Kidul dengan brand kita adalah Tangga Langit. Itu berhadir warga sekitar itu kurang lebih sekitar 350 Oh, supportnya luar biasa orang, ya. termasuk ada Pak Lurah, Pak Kepala Dusun, ada Muspika, Pak Camat, bahkan ada kemarin itu Koramil, termasuk ikut Kapolsek ikut berhadir. Oh, Masya Allah. Berarti legalitas insya Allah. Insya Allah. Anu ya. Karena apa, legalitas kita ini didukung oleh pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul. Dan saat ini Gunung Kidul ini cukup kondusif kaitannya dengan investasi. Dan perizinan-perizinan kita ini di bawah koordinasi dari Pak Bupati Gunung Kidul. Oke, kalau yang namanya wisata itu berarti kan pastinya melibatkan masyarakat sekitar ya Mas Ya. Apa Ya. saja yang dilibatkan? Ya, bisa? jadi konsep daripada yang ada di taman yang ada di Gunung Kidul ini adalah wisata dakwah dan wisata. Konsepnya adalah yang pertama itu ada resto, yang kedua ini ada villa, ya. yang ketiga ini di tahun kedua nanti insya Allah kita akan bangun pondok pesantren. Allahu Akbar. Dan ini sifatnya adalah gratis. Dan ini adalah konsep yang kita memang bangun, develop. Nantinya yang namanya pondok pesantren itu dibiayai dari apakah itu resto ataupun villa. Gitu. Dan untuk tahap awal kita membangun resto ini sifatnya adalah investasi. Bentuknya adalah lembar saham, satu lembarnya adalah 1 juta, minimalnya ada 3 lembar. Kita di tahap awal membutuhkan 6.500 lembar saham. Oke, 6.500 lembar saham itu untuk tahap pertama ya. Tahap Mas? pertama yang Rencana namanya berapa resto. tahap ini Mas? Ini tahapannya ada 3. Ada 3 ya. Tahap resto, tahap villa, dan tahap pondok pesantren. Oke, Iya. oke. Jadi bagaimana kita melibatkan masyarakat ini kaitannya jelas mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja betul. Jelas betul, mengenai resource-resource yang ada, kayak di sana itu ada yang namanya ketela, ada makanan khusus, nanti bisa masuk di dalam resto. Nanti Ya. dibeli. Iya. Oh. Nah, termasuk juga kaitannya dengan villa, tenaga kerja, termasuk kita juga di tahap awal ini yang kita sudah kasih benefit ke warga. Kita alat berat masuk untuk prepare lahan, tapi baliknya kita memperbaiki jalan akses. Allahu Akbar. Bahkan Luar kita biasa. ada bukaan jalan akses baru itu kurang lebih hampir 1 kilo. Nanti kita benahin.
Barokah. Ya, insya Allah. Apalagi kaitannya dengan membantu di bagian jalan kan. Oh iya loh, bener. Orang yang menggunakan lewat situ dalam kebaikan. Betul sekali. Itu adalah amal tersendiri. Dan pastinya villanya villa syari. Villa syariah. Ya. Harus keluarga. Bahkan kami merencanakan bahwa itu adalah nanti the next Ayub Camp. The next Ayub Camp. Ayub Camp ini kita sifatnya adalah sewa. Tahapannya 3 tahun. Nah kalau sana kan lahan sendiri. Dan kanan kirinya di luar 4,2 hektar itu juga bisa kita miliki. Masya Allah, benar sekali. Keren banget, keren. Kita beli tanah. Asik, Masya Allah. Oke teman-teman, siap. Ini luar biasa teman-teman, luar biasa. Artinya untuk kemandirian perekonomian, siap, dan melibatkan masyarakat. Ini suatu hal yang amazing. Harapannya segala proyek yang dari Rebonan ini, kajian Rebonan, insya Allah menjadi berkah, Mas ya. Manfaat untuk biasa. Oke, teman-teman kajian Rebonan memanggil kita semua. Ya, jadi silakan teman-teman nanti bisa menghubungi Mas Bilal, siap, atau Kot Eka, atau Mas Andra, atau siapapun yang ada di kajian Rebonan. Insya Allah ini menjadi satu unit usaha yang berkah, insya Allah. Amin. Karena tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga, tapi untuk semuanya, untuk masyarakat. Dan insya Allah yang luar biasanya di Krokoh ini nanti akan ada pondok pesantren yang sifatnya dibiayai, dan ini wakaf ya Mas ya? Wakaf dibiayai. Insya Allah barokah dunia akhirat Mas ya. Amin. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang menarik buat kita semua dan menjadi kita jadi berazam nih ya. Nggak cuman di sini aja, mungkin kita punya ide-ide apa dan sebagainya bisa dikembangkan lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bilal. Warahmatullahi wabarakatuh.